نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbana 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa anfa'na ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sadaqallahul azim. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya hormati, bersyukur kita kepada Allah dengan melafalkan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin sebagai jawaban kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan saja kita di hadapan Allah dicatat Allah di sisinya sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur, pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantunan selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kita hadiahkan kepada rohaniah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya dunia dan akhirat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu penyebab kenapa kekhusyukan, fokus di dalam beribadah kepada Allah itu sering buyar. Kita tidak mendapatkan kekhusyukan, kehadiran Allah di qalbiyah kita. Malah kadang-kadang kita tidak fokus, tidak mendapatkan zuk atau rasa nikmat di dalam beribadah kepada Allah. Terkadang yang tidak kita bayangkan itulah yang datang, itulah yang muncul ketika kita katakan di dalam sholat. Dan terkadang juga bisa kita terbawa ya kepada hal yang tidak kita inginkan di dalam bersolat. Entah kemana-mana kita dibawa ya, sehingga kita hilang kehusukan ya, atau bahasa lainnya tidak hadirnya hati di dalam sholat. Kenapa ini bisa terjadi ya?
Barangkali kawan-kawan sudah pernah mengukur ya berapa dari rukun 13 salat itu, berapa rukun yang bisa kita fokus hati itu hadir ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka coba kita melihat apa sesungguhnya yang terjadi. Kok kita tidak bisa fokus, kita tidak bisa khusyuk. Mari kita melihat dulu satu firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 99. Kata Allah, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kata Allah, sembahlah Allah sehingga datang di hati kamu keyakinan. Nah, apa yang dikatakan dengan yakin itu? Rasulullah mengatakan dalam hadis, yakin itu adalah al-imanu kulluh. Yakin itu adalah iman yang sempurna. Kemudian apa yang dikatakan iman yang sempurna itu? Rasulullah juga jelaskan antu'minu billah bira'yatillah. Inilah yang dikatakan dengan iman yang sempurna itu, kamu mengimani, meyakini Allah, atau beriman kepada Allah bira'yatillah, dengan kamu melihat Allah. Jadi iman yang sempurna itu apabila kita mampu secara hakiki ya melihat Allah. Tapi perlu diingat, ini bahasa hakikat. Melihat Allah yang dimaksud di sini ya jangan melihat akan zatnya ya, tetapi melihat Allah itu dengan catatan sesungguhnya Allah yang memperlihatkan dirinya. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, tapi Allah lah yang memperlihatkan dirinya, dan kita paham ya, kendati Allah memperlihatkan dirinya, kita paham makna melihat Allah yang dimaksudkan. Jadi di mana mungkin ya kita bisa beribadah untuk khusyuk kalau kita tidak mengenal, tidak menyaksikan, tidak liqa, bertemu dengan Allah. Maka dasarnya adalah mesti kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah dalam hadisnya, ya Abu Zar, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya. Kata Rasulullah kepada Abu Zar, sembahlah Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah. Jikalau kau tidak melihat Allah, Allah lah yang melihatmu. Itu arti dari hadis itu. Namun maksud kata seolah-olah, ya ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihat Allah, sebenarnya mengandung makna yang lebih fokus. Beribadahlah ya sebenar-benarnya kamu menyaksikan Allah. Jadi tidak terhenti pada kata seolah-olah melihat, tetapi makna yang terkandung di situ yang sesungguhnya beribadahlah sebenar-benar
ya, kamu menyaksikan Allah. Sebab kalau kita tidak menyaksikan, bagaimana kita untuk menyembah akan dirinya? Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang diajarkan sekali lagi oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membimbing dan mengarahkan batiniah kita, ya, untuk sampai kepada tingkat kehusukan, ya, benar-benar kita menyaksikan, ya, tanda kutip adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang itulah yang kita saksikan di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bukankah jemaah dimuliakan oleh Allah, Allah itu sudah sempurna nyata pada diri kita. Ya, melalui apanya? Melalui tazalli sifatnya pada diri kita itu. Maka itulah yang kita saksikan. Ya, kalau kita kaitkan dengan kajian kita yang lalu, ya, hakikat diri sebenar-benar diri ada ruh. Ya, sebenar-benar ruh adalah hayat. Sebenar-benar hayat adalah nur. Sebenar-benar nur adalah sifat. Sebenar-benar sifat itu adalah aku. Ya, itulah dia diri insan. Nah, itu dia. Jadi di dalam kita beribadah kepada Allah, bagi orang yang kenal saja kepada Allah, gangguan itu tepat terjadi. Ya, coba kita bayangkan bagaimana saudara-saudara kita yang mereka itu tidak ada modal, ya, untuk mengenal Allah. Maka kembalilah kita pada kalimat, bagaimana mungkin kita bisa mengingat sesuatu yang tidak kita kenal. Hanya yang kita kenal lah yang bisa kita ingat. Ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi bimbingan Rasulullah, ya, dalam kita beribadah agar fokus, agar kita khusyuk dalam beribadah itu, kita harus betul-betul melihat Allah pada diri kita. Ya, jadi kalau kita melihat Allah pada diri kita, maka hilangkan, ya, penyaksian diri kita kepada diri kita, tapi kita berada pada penyaksian diri kita kepada Allah Ta'ala melalui sifatnya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, ya, hindarilah, jauhilah, ya, jangan kita sampai menyembah huruf. Ya, jangan sampai kita menyembah huruf, karena banyak saudara-saudara kita mereka mengenal Allah itu melalui huruf, melalui lafaz. Ya, karena Rasulullah mengingatkan kita, mal abdal asma dunal makna fahuwal kafir. Ya, barang siapa yang menyembah nama, ya, dia ingat huruf Allah itu huruf, itu bukan Allah. Ya, dia sembah, maka itu sama dengan dia membuat berhala pada dirinya. Ya, maka kata Rasulullah tadi, barang siapa menyembah nama, fahuwal kafir, maka dia adalah kafir. Ya, maka itu harus kita jauhi. Jadi yang namanya menyembah huruf, ya, menyembah lafaz, itu yang dia hadirkan, ya, di dalam hatinya. Bayangkan dari dulu sampai sekarang ini, itu yang terjadi. Ya, maka dia di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Ya, di hadapan Allah, fahuwal kafir, maka dia adalah kafir. Ya, karena dia menjadikan huruf alif lam lam ha itu sebagai Tuhannya. Jadi jangan menyembah huruf. Jemaah yang dimuliakan Allah, bagaimana cara kita bisa ingat akan dirinya Allah? Ya, tentu kita mesti ingat akan
dirinya itu kita wajib mengenal diri kita sendiri. Supaya kita ingat kepada Allah, kita mengenali diri kita sendiri. Mana diri kita sendiri? Nah, ini lewat video ini ya takut-takut kita menyebutkannya. Ya. Jadi supaya kita ingat kepada dia, ingat kita kepada diri kita sendiri. Ya, kalau kita balik pulang ke kaji, ya kita ini la qadirun, tak berkehendak, wala muridun. La qadirun, kita nggak punya kuasa, kita tak punya kehendak, kita bodoh, kita mati, kita peka, buta, bisu. Ya, itulah keberadaan diri kita. Nah, lantas diri kita sekarang yang mana? Kalau kita sudah tak ada, maka diri batin kita itulah dia, ya, Tuhan yang kita kenal. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau begitu kita wajib mengenali diri kita sendiri. Kita nggak ada yang ada ini dia. Jadi kalau begitu, kalau kita wajib mengenal diri kita sendiri, pertanyaannya, siapa diri kita ini sebenarnya? Ya, maka jawabnya, diri kita sebenarnya alamat untuk mengenal dirinya. Ya, disebutlah kita wajib mengenal diri kita ini. Jadi diri kita yang sebenarnya itu adalah alamat untuk mengenal dirinya. Jadi kalau mau melihat Allah, ya mencari Allah, ya jangan lagi di luar diri, tapi dia berada di dalam diri kita dan dia telah nyata pada diri kita. Itulah yang kita saksikan, ya. Tapi bila perlu bukan lagi pada tahapan menyaksikan, tapi itulah keberadaan dia. Kalau fokus kita ke di situ, maka kita tinggalkan dengan sendirinya diri jasmaniah kita ini. Ya, tengok tadi kalau manusia itu hakikatnya ruh, ketika kita melihat ruh tinggal jasad. Ketika kita fokus sesudah ruh disebut hayat, kita pandang hayat, tinggal ruh. Ya, ketika kita melihat nur, tinggal hayat. Itulah yang dimaksud, ya, nafi itu, mempanakan maksudnya. Sesungguhnya kita nggak ada, yang ada itu Allah. Jadi simpul awal apa? Tak akan bisa kita khusyuk dalam beribadah kepada Allah seumpama kita melakukan sholat sebelum kita mengenal diri, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mengenali diri itu, ya diri yang sesungguhnya itu, berhentilah kita di situ. Ya, itulah yang kita saksikan dengan batin ini. Fokus kita di situ. Dan biasanya tandanya muncul rasa di dalam diri yang disebut dengan istilah zuk. Zuk itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah, dan kalau digambarkan nikmat itu sebuah ketenangan yang nggak bisa diceritakan. Dan para ulama-ulama kita yang mengatakan itulah gambaran nikmatnya surga Allah. Ya, ketika kita merasakan itu ada zuk, rasa itu tadi, ini gambaran surga Allah. Ya, itu gambaran percikan yang sedikit sekali saja. Ya, tetapi kalau bisa kita lebur di dalam rasa itu, maka kalau belum bisa kita merasakan surga yang ini, maka kita tak akan bisa merasakan surga yang sesungguhnya. Maka ketika kita dalam merasa itu, berhenti kita diam, nikmatilah di situ, dan mohon diingat, ya ketika kita berdoa kepada Allah, beradalah kita dalam rasa itu.
Ya, kalau diibaratkan jemaah dimuliakan Allah, inilah sama seorang hamba Allah berdoa di multazam sebagai tempat yang dimuliakan oleh Allah secara jahir, ya, yang ada di kota Mekah itu. Dan ketika kita berzikir yang menggunakan gaji itu ada rasa di situ, disitulah kita bermunajat kepada Allah.